Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di Sekolah Minggu GBI Afiat Cemara. Adik-adik, sudah pada mandi belum? Sudah siap ikut ibadah? Nah, sekarang duduk yang manis. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Gisel, biar lebih semangat, bagaimana kalau kita memuji Tuhan terlebih dahulu? Setuju Kak, ayo. Nah, adik-adik, ikuti gerakannya ya. Wah, sudah memuji Tuhan. Kita tambah semangat nih. Iya benar, kita mulai ibadah kita yuk. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana tetap sehat selama pandemi COVID. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir dengan berkat dan kehadiran Tuhan, sehingga setiap anak-anak yang mengikuti ibadah online, Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera, dengan ketenangan, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan yang Kau memberkati setiap anak-anak, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam setiap pelayanan hari ini. Terpujilah Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain.
Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Pakai masker dengan benar yuk. Kapan sih kita harus pakai masker? Adik bayi di atas 2 tahun wajib pakai masker. Ingat, pakai masker saat kamu ada di tempat ramai. Juga ketika kamu naik transportasi umum, seperti naik bis sekolah. Kamu juga harus pakai masker di saat kamu ada di sekitar orang yang tidak tinggal serumah denganmu. Contohnya, ada teman, ada saudara yang datang ke rumahmu, atau kamu pergi ke rumah teman atau saudara kamu. Kamu tetap harus bermasker juga saat ada keluargamu yang kemungkinan ada gejala coronavirus. Oh, jadi kita harus tetap bermasker terus ya. Tapi kondisi apa sih yang tidak memungkinkan kita pakai masker? Iya, kamu harus pakai masker. Tapi ya enggak dong kalau kamu pas lagi tidur. Hihihi. Kamu bisa kok nggak pakai masker pas kamu makan di luar rumah, kayak kamu makan di restoran. Tapi ingat, kamu tetap harus pakai masker saat kamu enggak makan atau enggak minum. Juga saat kamu berenang, kamu enggak bisa dong pakai masker, ya kan? Begitu juga kalau kamu sedang olahraga berat, seperti contohnya kayak kamu sedang lari. Kalau kamu pakai masker, susah nafas kamu. Nah, kamu sudah tahu kan kondisi apa aja yang kamu enggak bisa pakai masker? Ingat ya, meskipun kamu nggak pakai masker, kamu tetap harus aman. Jadi, kamu pilih aktivitasnya di luar ruangan, outdoor. Dan ingat, tetap jaga jarak, minimal 1,5 meter. Masker yang aman itu seperti apa ya? Nah, adik-adik bisa menggunakan masker medis ataupun masker kain. Kita belajar mengenai masker medis terlebih dahulu ya. Adik-adik, masker medis itu seperti ini. Masker medis ini hanya sekali pakai ya, tidak boleh dicuci. Cara pakainya, yang bagian berwarna ada di luar. Sementara bagian yang putih ini menempel pada muka kamu. Nah, seperti ini pemakaiannya yang benar. Yang berwarna di luar, yang putih ada di dalam. Lalu setelah talinya adik-adik pasang ke telinga adik-adik, ini yang bagian kawat dirapikan, dicepit seperti ini ya. Sekarang kita belajar mengenai masker kain yuk. Bagaimana ya masker kain yang aman?
Masker kain yang aman terbuat dari bahan katun. Seratnya padat, jadi dia itu tidak tembus cahaya. Dan ingat, pilih masker kain yang memudahkan kamu untuk bernafas. Masker kain yang kamu pilih harus masker yang 3 lapis. Dia ada lapisan filter tambahan di dalamnya. Masker kain 3 lapis seperti ini adik-adik contohnya. Bagian luar. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya seperti ini. Nah, di tengahnya dia ada lapisan filter tambahan yang berwarna biru ini. Tapi semisal adik-adik hanya punya masker 2 lapis, tidak apa. Adik-adik bisa letakkan tisu di tengah-tengahnya. Jadi yang kakak punya ini kan lapisan filternya ini biru warnanya. Adik-adik bisa ganti dengan selipin tisu di dalamnya sini. Oh iya adik-adik, jangan menggunakan shawl sebagai pengganti masker kain kamu ya. Bisa jadi karena itu shawl kamu lupa mencucinya terus kamu gunakan sebagai masker. Tadi kan kita sudah belajar bagaimana syarat masker kain yang aman. Nah, begitu adik-adik penjelasan mengenai masker medis dan masker kain. Sekarang kita lihat tayangan slide berikut ya, supaya adik-adik tahu masker medis dan masker kain itu seperti apa dan cara memakainya yang benar. Jelasin dong pemakaian masker rangkap untuk meningkatkan proteksi masker kita. Adik-adik, kalian bisa menggunakan masker rangkap. Pilihan pertama, masker kain dengan masker medis. Adik-adik, untuk pemakaian masker rangkap, masker kain, dan masker medisnya diletakkan di bagian dalam. Sementara yang bagian luar dapat menggunakan masker kain. Seperti ini adik-adik ya, tapi harus dipastikan menutup dengan aman. Pilihan yang kedua menggunakan masker medis dengan face shield. Nah, seperti ini adik-adik, jika adik-adik memilih menggunakan masker medis dan juga face shield. Pilihan selanjutnya adalah menggunakan masker kain dan juga face shield. Untuk memilih face shield, adik-adik harus memilih face shield yang lebar, menutup samping wajah dan juga melewati dagu. Adik-adik, kakak harapkan adik-adik jangan menggunakan hanya face shield aja ya. Teman-teman, sekarang kita akan melihat cara pemakaian masker yang benar. Pakai maskermu dengan benar. Pastikan kawatnya menutup hidung, bagian atas menutup rapat, bagian samping menutup rapat, bagian bawah menutup dagu. Ayo, siapa yang pakai maskernya seperti ini? Tidak boleh ya, karena tidak melindungi kamu. Dan juga jika maskermu kamu letakkan di dagu, maskermu akan terkontaminasi kuman yang ada di dagu ataupun leher kamu. Apa juga yang maskernya seperti ini? Atau sering naik turun seperti ini? Itu tidak benar, karena hidungmu jadi tidak dilindungi oleh maskermu. Jangan juga seperti ini ya adik-adik, cuma diletakkan di hidung tapi mulutnya terbuka. Kalau kamu batuk, kumannya bisa tersebar keluar. Dan juga maskernya jangan dibuat main-main seperti ini ya adik-adik. Atau maskernya kamu letakkan di sini. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena nanti bagian
Dalamnya yang harusnya steril, jika kamu letakkan di tempat yang tidak benar, jadinya terkontaminasi dengan kuman yang ada di sekitar muka kamu atau di rambut kamu atau di leher kamu. Nah, adik-adik, jika kamu melihat temanmu seperti ini, ingatkan ya supaya mereka menggunakan masker dengan benar. Adik-adik nanti ajarin mereka ya, seperti ini. Teman-teman, ingat, gunakan selalu maskermu. Gunakan dengan benar. Pastikan masker kamu tidak longgar. Ganti maskermu setiap 3-4 jam sekali. Atau jika masker kamu basah atau kotor, segera ganti ya. Jangan lepas maskermu jika kamu ada di tempat ramai. Dan tidak boleh kamu saling meminjam masker. Nah, teman-teman, sekarang kita jadi tahu bagaimana memilih masker yang aman dan bagaimana cara memasang masker yang benar. Oh iya, kita juga harus belajar ya bagaimana cara melepas masker dan juga menyimpan masker yang baik. Untuk melepas maskermu, kamu hanya boleh memegang tali masker dan cuci tangan ya setelah kamu melepas masker. Buang maskermu ke tempat sampah jika kamu sudah tidak menggunakannya. Lihat tayangan slide berikut ya. Jika kamu mau menyimpan masker kamu bisa memasukkan ke kantong plastik yang bersih. Tapi jangan lupa ganti maskermu tiap 3 atau 4 jam sekali dan langsung ganti jika maskermu basah atau kotor. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Halo, jangan lupa cuci tangan ya. Cuci tanganmu sebelum, pada saat, dan sesudah kamu mempersiapkan makanan. Dan juga sebelum atau sesudah kamu makan dan minum. Teman-teman, cuci tanganmu ya setelah kamu menyentuh barang umum atau barang di tempat ramai, seperti pegangan pintu, memencet tombol di lift, memegang keranjang belanja, tombol layar ATM, atau kalau kamu di warnet atau di lab komputer, setelah kamu pegang mouse komputer, kamu harus cuci tangan. Kamu juga harus cuci tangan setelah kamu naik transportasi umum, seperti contohnya adalah naik bis sekolah. Begitu juga setelah kamu bermain di tempat umum atau tempat ramai. Contohnya, kamu bermain ayunan di taman. Nah, pegangan ayunan itu pasti juga digunakan oleh teman-teman kamu yang lain. Kamu harus cuci tangan kamu ya. Atau kamu menggunakan mainan bersama dengan kawan-kawan kamu. Coba deh, lihat tayangan berikut ya. Cuci tanganmu sebelum dan sesudah kamu memegang masker.
Cuci tanganmu setelah kamu batuk atau bersin. Atau setelah kamu membuang ingus. Dan setelah kamu memegang uang. Cuci tanganmu setelah kamu menyentuh hewan. Juga setelah kamu menggunakan toilet. Cuci tanganmu setelah kamu menyentuh tanah atau pasir. Dan setelah kamu membuang sampah. Cuci tanganmu minimal 20-30 detik. Ada 7 langkah cuci tangan yang benar. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 untuk setiap tahapnya. Lalu selesai. Untuk mencuci tanganmu, kamu harus menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tapi jika tidak ada sabun dan air mengalir, kamu bisa kok tetap menggunakan hand sanitizer. Biarkan hand sanitizernya beberapa saat ya. Jangan langsung dilap pakai tisu. Hai teman-teman, hari ini Violin mau menunjukkan cara cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ikuti ya teman-teman. Pertama, cuci tangan dengan air mengalir. Kedua, ambil sabun secukupnya. Ketiga, letakkan sabun ke telapak tangan. 2, punggung tangan. Jari-jari saling menjalin. Punggung jari saling mengunci. Gosok kedua ibu jari. Gosok putar ujung jari. Dan pergelangan tangan. Bilas dengan air mengalir sampai bersih ya. Matikan keran dengan punggung tangan. Keringkan dengan tisu. Sekarang tangan Vio sudah bersih. Terima kasih. Ayo, kita belajar 7 langkah cuci tangan. Basahi tangan kamu dengan air. Lalu, tuang sabun secukupnya. Langkah pertama adalah telapak tangan. Ratakan sabun pada telapak tanganmu dan gosok telapak tanganmu. Langkah kedua adalah punggung tangan. Letakkan telapak tanganmu di atas punggung tangan kiri. Lakukan pergantian kanan dan kiri. Ingat, jari-jari saling menjalin. Langkah ketiga, sela-sela jari. Letakkan telapak tanganmu pada telapak tanganmu dengan jari-jari yang saling menjalin. Yang keempat, punggung jari. Letakkan punggung jari kananmu pada telapak tangan kananmu dengan jari-jari saling mengunci. Lakukan pergantian ya, kanan kiri. Kelima, ibu jari. Gosok ibu jarimu dengan gerakan berputar. Dengan tangan mengunci pada telapak. Lakukan pergantian kanan dan kiri. Keenam, ujung jari. Letakkan ujung jarimu pada telapak tangan. Ujung jari kiri pada telapak kanan dan ujung jari kanan pada telapak kiri. Lakukan pergantian ya. Dan gosok memutar ke arah depan, ke arah belakang. Tahap terakhir, tahap ketujuh, yaitu pergelangan tangan. Setelah kamu melakukan 7 langkah cuci tangan, matikan keran dengan punggung tangan kamu ya. Lalu keringkan tangan kamu dengan
Adik-adik, kita belum tahu pasti kapan sekolah akan kembali diadakan secara tatap muka. Dan juga untuk saat ini, ibadah sekolah minggu kita masih tetap online, dapat diikuti melalui YouTube GBI Afia Cemara. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kita masih menghadapi wabah virus COVID-19. Kita tadi telah belajar bersama mengenai apa virus corona, bagaimana cara menularnya, dan bagaimana cara memproteksi diri kita. Kita percaya bersama Tuhan kita dapat mengalahkan corona. Sebagai anak Tuhan, adik-adik tetap harus berdoa. Rajin membaca Alkitab ya. Marilah kita percaya dengan iman bahwa Tuhanlah benteng perlindungan bagi kita semua. Dan juga ingat, adik-adik tetap harus melakukan bagian yang ditentukan, yaitu memahami dan melakukan protokol kesehatan dengan benar. Agar adik-adik, papa mama, kita semua dapat terhindar dari virus corona. Yuk, ikuti ya, supaya adik-adik paham apa saja sih protokol kesehatan. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kedua, memakai masker dengan benar. Ketiga, menjaga jarak di tempat umum, tidak boleh bergerombol, harus ada jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain. Jadi, dengan papa mama, adik kakak, apakah harus menjaga jarak 1,5 meter? Begini adik-adik, papa mama, adik dan kakak kan sudah pasti ya tinggal serumah dengan kita. Jadi kita pastinya mengetahui kondisi kesehatan mereka dengan pasti. Jadi tidak perlu berjarak dengan mereka. Akan tetapi dengan orang yang tidak tinggal serumah dengan kita dan yang tidak kita ketahui kondisi kesehatan mereka dengan pasti, nah maka kita baru berusaha untuk menjaga jarak. Dan yang terakhir, adik-adik harus makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, tidak boleh banyak main HP atau nonton televisi sampai tidur terlalu malam ya. Lakukan olahraga bersama papa mama di rumah ya. Nah, demikian adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Tetap berdoa dan yakin dengan iman bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai bagi kita. Ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan satu lagi, Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Demikian adik-adik acara ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita menutup acara ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sudah selesai beribadah kepadamu. Pujian yang kami naikkan, bahkan firman Tuhan yang kami dengarkan, biarlah itu Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati setiap anak-anak yang beribadah pada hari ini. Kau memberkati setiap kehidupan mereka, kesehatan mereka, bahkan orang tua mereka. Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah juga Tuhan itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, menjadi Tuhan Yesus pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan kami. Terpujilah Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah, nyata perlindungan-Mu bagi kami untuk selama-lamanya. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Amin.
Teman-teman yang rindu memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.